Adakah yang lebih hebat dari para pejuang Islam, para pengejar syahid, orang-orang yang meminang bidadari surga dengan harta dan nyawa mereka? Mereka orang-orang yang berdiri di barisan terdepan dengan senjata seadanya, dengan bekal iman dan kecintaan terhadap agama yang diyakini di dalam hati. Tidak peduli musuh lebih banyak jumlahnya atau lebih hebat senjatanya, hanya satu pilihan dari dua penawaran: hidup mulia sebagai orang Islam atau mati sebagai syuhada pejuang Islam. Ribuan tahun telah berlalu, namun kisah hebat mereka tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Orang-orang Islam yang mau membuka sejarah agama mereka akan terbangun dari mimpi palsu dunia. Mereka akan membuka mata dan tersadar pahlawan Islam lebih hebat dari film buatan Amerika. Salah satu kisah peminang bidadari yang paling mengharukan menurut kami adalah kisah Ja'far bin Abi Thalib. Beliau adalah kakak kandung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang sangat rendah hati dan berperilaku baik. Beliau sangat suka bersedekah dan membantu orang-orang miskin sampai-sampai Rasulullah SAW memanggil beliau dengan sebutan Abul Masakin, yaitu bapaknya orang-orang miskin. Ja'far bin Abi Thalib mempunyai istri yang juga hebat, namanya Asma binti Umais. Dalam sejarah Islam, Ja'far bin Abi Thalib dikenal sebagai seorang diplomat handal dan juga seorang pejuang Islam yang gagah berani. Ketika hijrah di Habasyah, Ja'far menjadi penyambung lidah umat Islam dengan Raja Najasyi yang sangat itu di hadapan dengan utusan-utusan Quraisy yang sengaja datang dengan membawa hadiah kepada Raja Najasyi dan membujuk beliau agar menyerahkan orang-orang Islam yang berlindung di bawah kekuatannya. Berkat penjelasan yang baik dari Ja'far bin Abi Thalib, Raja Najasyi melindungi kaum muslimin dan mengembalikan hadiah orang-orang Quraisy. Ketika peristiwa terbunuhnya utusan Rasulullah SAW ke Romawi di Mu'tah, kemurkaan Rasulullah SAW benar-benar memuncak. Belum pernah terjadi pembunuhan terhadap utusan, dan hal seperti itu dianggap sebagai sebuah pelecehan dan ajakan perang secara terbuka. Maka Rasulullah SAW pun menyiapkan 3.000 pasukan terbaik dari yang terbaik dan menunjuk 3 komandan terbaik dari yang terbaik. 3 komandan itu adalah Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah SAW yang mendapatkan julukan Al-Hug, artinya orang yang sangat dikasihi Rasulullah SAW. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah SAW, dan Abdul bin Rawahah. Rasulullah SAW berpesan, jika Zaid gugur, maka kepemimpinan beralih kepada Ja'far. Ketika Ja'far gugur, maka kepemimpinan beralih kepada Ibnu Rawahah. Rasulullah SAW telah memprediksi bahwa lawan mereka saat itu adalah lawan non-Arab sekaligus penguasa dunia, yaitu bangsa Romawi. Dan itu adalah perang pertama umat Islam melawan Romawi dengan jumlah yang tidak seimbang, 3.000 melawan 2.000. Singkat cerita, kaum muslimin pun dalam peperangan itu digempurkan habis-habisan oleh pasukan Romawi dan menyerang seperti gelombang lautan. Ketika satu pasukan mundur, datang lagi pasukan yang lain, kemudian pasukan itu mundur, kemudian diganti dengan pasukan yang lain. Terus-menerus seperti itu. Pasukan Romawi mengincar pembawa panji yang diketahui sebagai komandan kaum muslimin. Maka pasukan Romawi mengepung Zaid bin Haritsah sehingga beliau gugur sebagai syahid. Mengetahui Zaid bin Haritsah gugur, Ja'far langsung melompat dan mengambil panji yang terjatuh bersama jasad Zaid bin Haritsah.
Ja'far dengan tegap memegang panji itu dengan tangan kiri dan pegang pedangnya dengan tangan kanan tanpa perisai. Dengan gesit dan lincah, ia menebas pasukan Romawi. Ia terus bergerak maju menghadapi besi-besi tajam pasukan Romawi. Ia seolah sudah mengetahui bahwa hari itu adalah hari kesyahidannya. Ia seolah-olah telah mencium bau sungai surga dan seolah-olah ia telah melihat para bidadari menunggu dirinya. Bidadari-bidadari abadi yang bermata jeli. Ja'far pun bersyair dengan penuh kebahagiaan. Wahai, alangkah dekatnya surga yang lezat dan dingin minumannya. Romawi telah dekat kehancurannya, wajib bagiku menghancurkannya apabila aku menghadapinya. Ia terus mengayunkan pedangnya dengan penuh keberanian. Hatinya berbunga-bunga karena ia akan segera menuju kebahagiaan abadi, bertemu dengan para bidadari-bidadari yang telah bersenandung dengan nyanyian-nyanyian suci bagi mereka yang meminangnya. Menggadaikan harta, menjual jiwa, mengorbankan nyawa mereka demi surga yang abadi dan tiada terkira indahnya. Satu tebasan pasukan Romawi berhasil memotong tangan kanannya. Tidak dirasa bagaimana sakitnya. Ja'far tetap bangkit dengan membawa panji dengan tangan kirinya. Ia terus melawan pasukan Romawi dengan sisa-sisa kekuatannya. Pasukan Romawi pun terus menghujani Ja'far dengan tebasan pedang di hampir seluruh tubuhnya. Namun Ja'far tetap berdiri gagah sampai satu tebasan memotong tangan kirinya. Namun Ja'far tetap berdiri. Ia dekap panji itu dengan kedua tangannya yang telah buntung, hingga Ibnu Rawahah datang mengambil panji itu dari Ja'far dan meneruskan perjuangannya. Ja'far pun gugur dengan 90 lebih luka tebasan di seluruh tubuhnya, dan lebih hebatnya lagi, semua luka itu ada di depan tubuhnya. Tidak ada satupun luka yang ada di punggungnya, yang menandakan bahwa Ja'far tidak sedikit pun mundur dari musuhnya. Sulit bagiku untuk menggunakan kata-kata apa untuk menggambarkan kehebatan seorang Ja'far. Ia jual semuanya tanpa tersisa demi surga dan segala keindahan yang ada di dalamnya. Panji Islam diteruskan oleh Ibnu Rawahah. Beliau dengan gagah berani menghantam pasukan Romawi tanpa pernah takut. Beliau juga sama seperti Zaid, sama seperti Ja'far, menjual segalanya demi surga dan seisinya. Beliau pun gugur menyusul dua jenderal sebelumnya. Panji itu selanjutnya diteruskan oleh Khalid bin Walid. Di tangan Khalid bin Walid, Allah berikan kejayaan kepada kaum muslimin. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kejadian ini melalui wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah Rasulullah melihat kejadian perang itu di hadapan mata beliau. Beliau bercerita di hadapan para sahabatnya tanpa meleset dari kejadian aslinya. Masya Allah. Para sahabat pun terpana dengan kehebatan para komandan Islam yang telah gugur di medan Mu'tah, hingga tibalah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabarkan berita itu kepada keluarga Ja'far. Sesampainya di rumah Ja'far, Rasulullah mendapati Asma, istri Ja'far, sedang memandikan anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak tega dan tidak mampu menggambarkan kematian Ja'far kepada Asma. Asma pun segera sadar bahwa Rasulullah datang membawa kabar yang tidak baik. Asma tidak bisa menahan laju air matanya. Perlahan-lahan Rasulullah berbicara kepada Asma dan memberi satu kabar yang membuat Asma bangga kepada suaminya. Rasulullah berkata kepada Asma, "Wahai Asma, aku lihat Ja'far terbang seperti malaikat di surga dengan kedua sayapnya, dan bahunya masih meneteskan darah. Masya Allah, subhanallah." Sejak saat itu, semua orang menjuluki Ja'far bin Abi Thalib dengan Zuljannahain, yang berarti
pemilik dua sayap surga.